Perkenalkan, nama saya Evika Dwi Rahmawati dari kelompok 6 NIM 188000242 dari kelas 2018B. Perkenalkan, saya Nadila Lutfiah Amartia NIM 188000082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviana Wardeni NIM 188000158. Perkenalkan, nama saya Alvin Kasafa Naura Putri Kistanto NIM 188000153 dari kelas 2018B. Kami dari kelompok 6 Inovasi Pembelajaran akan membuat media pembelajaran tentang tata surya. Inovasi media pembelajaran tata surya, virtual reality planetarium. Media pembelajaran atau edukasi mengenai astronomi tata surya dengan cara visual secara 3 dimensi. Salah satu media pembelajaran 3 dimensi dengan memanfaatkan teknologi virtual reality. Jenis strategi dari inovasi media virtual reality planetarium kita adalah Self-Organized Learning Environments atau SOL, yaitu pembelajaran yang menitikberatkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar. Sistem tata surya. Pengertian tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 8 buah planet, planet-planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda luar angkasa yang lainnya. Pusat dari tata surya adalah matahari. Anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Tata surya kini hanyalah suatu dari beberapa tata surya yang lainnya yang berada di dalam galaksi Bima Sakti. Mengapa benda-benda dalam tata surya mengelilingi matahari? Kekuatan atau gaya apa yang terdapat pada matahari? Benda-benda dalam tata surya yang tertarik oleh matahari karena disebabkan oleh gaya gravitasi. Massa matahari sangat besar daripada benda-benda langit yang ada di dalam tata surya, sehingga matahari memiliki gaya gravitasi yang terbesar. Gaya gravitasi matahari membuat benda-benda langit tertarik ke pusat matahari. Akan tetapi, benda-benda langit yang termasuk ke dalam tata surya ternyata hanya bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan atau orbit tertentu, yaitu yang berbentuk elips. Susunan sistem tata surya. Tata surya dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang secara terstruktur tersusun oleh benda-benda langit yang menjadi anggotanya. Diameter tata surya sekitar 30 tahun cahaya. Tahun cahaya ialah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama setahun, yakni 9,46 triliun kilometer. Silakan kalian nilai ini dengan 30, maka hasilnya adalah panjang diameter dari tata surya kita. Benda-benda langit tersebut terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteor, komet, dan benda-benda angkasa lainnya. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing benda langit dalam sistem tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari adalah pusat tata surya yang merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya yang terbesar karena hampir seluruh massa tata surya terkumpul pada matahari, yaitu 98%. Matahari sebagai pusat tata surya adalah jenis bintang generasi kedua. Matahari terbentuk kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu, berbentuk gumpalan gas yang berpijar yang terdiri dari gas, terutama gas hidrogen. Menurut para ahli astronomi, bahan pembentuk matahari ini berasal dari ledakan bintang generasi pertama. Matahari memiliki diameter sepanjang
1.392.500 km. Kira-kira ukuran ini 109 kali diameter bumi dan 10 kali lebih besar dari planet Jupiter. Secara umum, matahari tersusun oleh beberapa lapisan yang terdiri dari korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan inti. Yang pertama, korona. Korona adalah lapisan luar atmosfer matahari, bentuknya seperti mahkota dengan warna keabu-abuan dan bisa terlihat saat terjadi gerhana matahari total. Ketebalannya sekitar 700.000 km dan suhunya mencapai 1 juta Kelvin. Yang kedua, kromosfer. Kromosfer adalah lapisan atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer terbentuk dari gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total. Ketebalannya sekitar 2000 km dan suhunya mencapai 4500 Kelvin. Yang ketiga ada fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mencapai 6000 Kelvin dan memiliki ketebalan 300 km. Yang keempat, inti matahari. Inti matahari adalah lapisan yang paling dalam dari matahari, tempat berlangsungnya reaksi fusi yang menghasilkan energi bagi matahari. Meskipun volumenya hanya 1/50 volume seluruh matahari, tetapi massa inti ini sangat besar, yakni setengah dari massa matahari seluruhnya. Bagian inti ini membangkitkan 99% energi yang dibangkitkan oleh matahari. Selanjutnya ada planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4000 km. Planet memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Dahulu diketahui ada 9 planet, tetapi baru-baru ini diputuskan Pluto tidak termasuk dalam keluarga planet Bima Sakti yang mengelilingi matahari. Peredaran planet mengitari matahari mengikuti lintasan berbentuk bujur telur atau elips. Putaran lintasan peredaran itu adalah matahari. Peredarannya teratur sehingga tidak mungkin terjadi benturan dan gerak planet mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Berdasarkan letaknya, planet dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang garis edarnya terletak di antara matahari dan bumi. Anggotanya yaitu yang pertama Merkurius dan yang kedua Venus. Planet luar angkasa adalah planet yang garis edarnya di luar peredaran bumi dan terdiri dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikut ini profil dari masing-masing planet tersebut. Selanjutnya ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan memiliki diameter 4862 km sehingga merupakan planet terkecil. Jarak planet Merkurius dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Merkurius membutuhkan 88 hari untuk berputar mengelilingi matahari satu kali. Karena letak yang cukup dekat dengan matahari, permukaan Merkurius banyak terdapat kawah-kawah besar. Merkurius terlihat paling terang dari bumi dan kadang-kadang menampakkan diri sebagai titik kecil saat matahari terbenam atau fajar menyingsing. Suhunya di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tetapi di malam hari mencapai 170 derajat Celcius. Merkurius tidak memiliki satelit. Venus. Venus terletak di antara orbit Merkurius dan orbit bumi, memiliki garis tengah sekitar 12,100 km dan merupakan planet yang terdekat dengan bumi. Ukurannya yang hampir sama dengan bumi membuatnya disebut sebagai bumi kembar. Dengan jarak 108 juta kilometer dari matahari, Venus membutuhkan waktu 225 hari untuk sekali berevolusi mengelilingi matahari.
Suhu permukaan Venus dapat mencapai 480 derajat Celcius sehingga sangat kering. Venus merupakan planet putih yang bercahaya terang dan tampak indah yang cemerlang. Planet ini tampak menjelang matahari terbit atau beberapa saat sesudah matahari tenggelam. Orang menamakannya sebagai bintang fajar atau bintang timur atau bintang kejora. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan, serta permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Permukaan bumi akan terlihat berwarna hijau kebiru-biruan jika dilihat dari luar angkasa. Bentuk bumi bulat dan bergaris tengah 12.750 km. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer, dan 2/3 luas permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Bumi memiliki lapisan udara atau atmosfer. Kandungan atmosfer terdiri dari gas, yaitu oksigen dan nitrogen. Jenis gas lain tidak terlalu besar volumenya. Atmosfer melindungi bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Lapisan atmosfer juga menjaga suhu bumi di siang hari agar tidak terlalu panas dan pada malam hari agar tidak terlalu dingin. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Mars. Keadaan Mars hampir mirip dengan bumi, sehingga para ahli menyelidiki apakah di Mars terjadi kehidupan. Planet Mars berwarna kemerah-merahan dan memiliki garis tengah sekitar 6.780 km. Jaraknya dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Membutuhkan waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari. Permukaan Mars juga kering seperti Venus. Mars memiliki lapisan atmosfer yang tipis. Di antara Mars dan Jupiter terdapat kumpulan benda-benda langit kecil yang disebut asteroid dan planetoid. Suhu Mars tidak terlalu tinggi. Pada siang hari maksimalnya ialah minus 13 derajat Celcius dan pada malam hari minus 80 derajat Celcius. Mars mempunyai dua satelit, Deimos dan Phobos, dan sebuah gunung Olympus yang tingginya 2 kali tinggi gunung Everest. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan berwarna kekuning-kuningan. Garis tengahnya 100 kali diameter bumi atau sekitar 143.000 km dengan jarak 778 juta kilometer dari matahari. Jupiter membutuhkan 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Atmosfer Jupiter banyak mengandung gas hidrogen dan helium. Karena batas permukaan Jupiter dan atmosfernya yang kurang jelas, Jupiter mempunyai bola gas yang amat besar. Jumlah satelit Jupiter ada 16 dan yang terbesar adalah Ganymede. Saturnus termasuk planet nomor 2 terbesar dalam tata surya. Saturnus dikelilingi oleh sebuah cincin raksasa yang terdiri dari debu-debu dan partikel-partikel kecil berwarna kekuning-kuningan. Memiliki garis tengah 120.000 km dan jaraknya 1.428 juta kilometer dari matahari. Untuk berevolusi, Saturnus membutuhkan waktu 29,5 tahun. Saturnus memiliki 21 satelit dan yang terbesar adalah Titan. Suhu permukaan Saturnus cukup dingin, yaitu sekitar negatif 145 derajat Celcius. Uranus memiliki garis tengah sekitar 51,111,8 km. Jarak Uranus dengan matahari kira-kira 2.869 km. Uranus mengelilingi matahari sekali edar membutuhkan waktu sekitar 84 tahun. Arah rotasi Uranus selalu diliputi awan tebal. Suhu permukaan planet tersebut mencapai 180
derajat Celcius. Uranus memiliki 2 satelit dan terbesar adalah Ariel. Neptunus. Jika dilihat menggunakan teleskop, Neptunus tampak berwarna kehijau-hijauan. Neptunus memiliki jarak dengan matahari sekitar 4.495 juta kilometer dan garis tengahnya 48.600 kilometer. Suhu permukaan dari Neptunus lebih dingin daripada Uranus, yaitu sekitar kurang lebih 190 derajat Celcius. Untuk sekali berevolusi, Neptunus membutuhkan waktu selama 165 tahun. Keadaan Neptunus kurang banyak diketahui. Satelit Neptunus ada 2, yaitu Triton dan Nereid. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika berada mengelilingi matahari. Selain itu, satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satelit buatan dan satelit alam. Satelit alam adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya. Contohnya yaitu bulan yang menjadi satelit bumi. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit buatan dilepaskan oleh roket dan mengorbitkan di sekitar bumi. Satelit buatan digunakan untuk berbagai kepentingan, yaitu kepentingan yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai penyiar radio, yang ketiga televisi, pemetaan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Para ahli meyakini bahwa asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentukan planet. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara terstruktur berkumpul membentuk sapu asteroid. Diameter sapu asteroid sekitar 100 km. Sapu asteroid ini berbentuk melingkar di antara planet Mars dan Jupiter. Sedangkan sapu lainnya bernama sapu Edgeworth Kuiper terletak jauh di belakang planet Neptunus. Sapu asteroid memerlukan waktu sekitar 3 hingga 6 tahun untuk sekali mengitari matahari. Asteroid yang satu dengan lainnya terpisah sejauh ribuan kilometer. Meskipun terpisah jauh, terkadang asteroid itu bertubuhkan. Tubuhkan tersebut menghasilkan batu yang lebih kecil atau disebut meteoroid. Dengan gambar asteroid berikut itu. Meteoroid, meteor, dan meteorit. Salah satu benda angkasa lainnya di tata surya ialah meteoroid dan meteorit. Adalah benda-benda langit yang berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Benda ini kadang menubur planet termasuk planet bumi. Meteoroid yang masuk ke dalam sebuah planet disebut dengan meteor. Ketika memasuki bumi, benda ini tampak berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Sebagian besar meteor habis bergesekan dengan atmosfer tersebut. Adapun yang sempat sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteoroid. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang berali. Komet. Dalam sistem tata surya, komet adalah benda terjauh yang mengorbit matahari. Ada sekitar 10 triliun komet. Mereka adalah salju debu besar gunung, tetapi tidak bisa terlihat oleh mata. Terkadang salah satu komet melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Komet adalah campuran kira-kira sepertiga batu berdebu dan 2/3 es dan salju. Pada tahun 1951, astronom dari Amerika yaitu Fred Whipple menggambarkannya sebagai bola salju debu, dan itulah julukan komet hingga sekarang. Keadaan komet sudah seperti itu sejak terjadinya tata surya 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah satu komet yang pernah sangat dekat dengan bumi adalah komet Halley. Sekian video pembelajaran mengenai tata surya dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar.